Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga serta sahabat-sahabat Anda sehat selalu, dan semoga Anda selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dari setiap permasalahan hidup dimanapun Anda berada. Para sahabat semua, pada video kali ini saya berusaha untuk menjawab pertanyaan spiritual dari sahabat Syekh Jati atas nama akun _user _of9 dan seterusnya. Pertanyaan tersebut ditulis dalam video Syekh Jati yang berjudul Mimpi Mencuci Pakaian. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok mimpi melihat istri saya nyuci pakaian banyak tapi telanjang. Apa artinya Syekh? Makasih, salam sehat. Alhamdulillah, sebelumnya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat Syekh Jati yang sudah komen dengan baik, sehingga itu mensupport terhadap channel ini untuk berkembang lebih maju. Semoga di channel ini kita bisa berbagi informasi atau bahkan mungkin bisa mencerahkan pada sesama. Di dalam komen tersebut dijelaskan bahwa ada 2 poin yang menjadi inti penjelasan, yakni mencuci pakaian yang banyak dan telanjang. Apakah makna dari pakaian dan telanjang tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Para sahabat semua, seperti di dalam video sebelumnya yang membahas tentang mimpi mencuci pakaian, dijelaskan bahwa maksud dari pakaian itu adalah pakaian secara rohaniah. Jadi bukan pakaian yang kita pakai saat ini. Dan pakaian rohani manusia adalah akhlak, perilaku baik, budi pekerti, dan lain sebagainya. Mencuci pakaian adalah membersihkan diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga akhlak manusia meningkat lebih baik dari sebelumnya. Dan inti dari permasalahan itu semua ada pada pikiran manusia. Mari kita urai sebentar tentang pikiran tersebut. Bagaimanakah bisa pikiran itu berpengaruh ke akhlak manusia? Jadi di antara pelengkap pribadi manusia secara batiniah itu ada hati atau nurani tepatnya. Kemudian ada juga akal dan ada juga pikiran. Itu yang agak mudah untuk kita pahami daripada piranti diri manusia yang lebih dalam. Seperti contoh sukmo, rasa, atau bahkan ruh. Itu semua juga piranti diri manusia secara batiniah. Dan mayoritas problematika manusia itu ada pada pikiran. Mari kita perjelas dalam video ini bagaimana hubungan akhlak dan pikiran manusia. Pikiran itu merupakan sisi batin manusia yang letaknya adalah paling luar di antara perangkat-perangkat batin manusia. Jadi ada pikiran itu yang paling luar, ada akal, ada budi, ada hati atau nurani, ada rasa, ada sukma, dan juga ada ruh. Itulah yang terdalam. Pikiran lebih condong untuk menangkap sinyal-sinyal dari luar atau duniawi. Sedangkan hati itu lebih condong untuk mendeteksi sinyal-sinyal dari dalam batiniah. Semua yang kita lihat di dunia nyata akan masuk ke pikiran manusia, apapun itu. Kemudian dari pikiran akan masuk dan difilter oleh akal sebelum masuk ke hati atau nurani, dan seterusnya. Seperti itulah kurang lebihnya proses dari luar. Beda dengan aktivitas nurani manusia yang mungkin condong untuk menangkap sinyal-sinyal dari dalam yang sangat halus di kedalaman batin manusia, atau bahkan dari yang maha batin itu sendiri. Bukankah yang maha batin itu adalah salah satu sifat Allah SWT? Selanjutnya sinyal-sinyal yang tertangkap oleh hati tersebut keluar menuju akal untuk diolah dan keluar ke pikiran untuk bisa diterima sebagai pencerahan, sehingga terwujudlah kebaikan-kebaikan di dunia. Seperti itulah contoh proses sinyal-sinyal yang berasal dari dalam diri menuju keluar, atau proses sinyal nurani turun ke pikiran. Sementara pada ranah pikiran, ketika pikiran mengolah suatu permasalahan atau sebuah pandangan, kemudian hasil dari pengolahan tersebut masuk, maka di dalam akan ada 2 pintu.
yakni pintu baik dan pintu buruk, atau pintu salah dan pintu benar. Ketika sinyal dari luar itu masuk, yakni dari pikiran masuk ke ego, maka saat itulah terjadinya nafsu. Dan sebaliknya, ketika sinyal keluar dari pikiran dan lepas dari ego, maka barulah memasuki akal dan selanjutnya masuk ke hati atau nurani manusia, dan terjadilah siraman ruhani. Dan hal ini tidaklah mudah, karena sang ego akan bersikeras untuk menguji iman manusia. Kita kembali kepada makna mencuci pakaian. Di situ salah satu tolak ukur apakah akhlak manusia bisa diperbaiki ataukah justru ego lebih kuat di dalam menguasai diri kita. Inilah mengapa para alim mengatakan bahwa ego adalah setan yang nyata bagi manusia. Yaitu ketika manusia tidak mampu mengendalikan diri dan tidak bisa lepas dari belenggu pikiran duniawi, maka nafsu manusia akan terus mewarnai dunia ini, sehingga akan semakin langka orang-orang yang memiliki akhlak tinggi. Kemudian para alim juga mengatakan, anugerah terbesar setelah iman itu adalah akal. Para sahabat semua, ketika sinyal dari luar masuk ke pikiran dan lepas dari ego, sehingga mampu memasuki akal dan hati, maka terjadilah peningkatan-peningkatan akhlak pada diri seseorang, baik itu akhlak pada sesama maupun akhlak kepada Allah SWT. Para sahabat semua, semoga sampai di sini kita mampu menangkap apa yang barusan terurai dan bisa memahami pikiran kita sendiri. Kemudian makna dari telanjang di dalam mimpi. Ini sama halnya ketika kita baru dilahirkan. Apakah pernah ada yang langsung berpakaian? Tentu tidak ada. Semua bersih, suci secara lahiriah dan batinnya. Jadi makna telanjang secara rohani itu bagus, karena secara spirit itu menjelaskan bahwa jiwa manusia sedang bersih atau suci saat itu. Kalaupun besok atau lusa atau bulan depan jiwa manusia itu kotor lagi, saya kira itu wajar-wajar saja, karena namanya manusia hidup itu temperatur imannya masih naik dan turun. Sama seperti saya juga, kadang baik, kadang buruk, kadang bersih, kadang kotor lagi, kadang bisa ngejelasin seperti ini, kadang juga butuh di-refresh oleh seseorang. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwa jika bayi itu lahir suci, wajar, karena memang pikiran dan akalnya belum berfungsi secara maksimal. Tetapi ketika seseorang yang sudah pernah merasakan keruwetan pikiran dan lain sebagainya, tetapi masih bisa kembali suci, itulah yang luar biasa menurut saya. Karena sucinya orang tersebut melalui proses yang tidak mudah. Kemudian pikiran dan akal yang sudah berfungsi secara maksimal akan mampu menjelaskan perjalanan spirit tersebut kepada sesama. Jadi beda jauh antara manusia yang sudah dewasa dengan seorang bayi yang suci. Karena ibarat memori memang masih baru dan masih kosong. Beda dengan memori yang sudah terisi tapi bisa kita kosongkan secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk merubah akhlak menjadi lebih baik untuk menuju pada kehidupan dengan jiwa-jiwa yang suci. Dan jiwa yang suci tersebut akan mampu terhubung kepada Sang Maha Jiwa. Meskipun itu bisa terjadi sekali di dalam umur kita, maka sesungguhnya akan lebih utama daripada ibadah-ibadah yang dilakukan selama bertahun-tahun tanpa diilmui dengan benar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita masuk pada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah SWT dan selalu terhindar dari kekuatan ego yang selalu ingin menguasai kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.